Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Jangan overthinking lagi, oke? Di video kali ini temanya adalah nggak tahan lagi. Ada orang yang pengen cepet-cepet samperin kamu. Ada apakah tuh? Jadi di video kali ini kita akan lihat ya, karena orang ini tuh kayak mengandung-andung unsur terselubung ya, tersendiri. Dia pengen cepet-cepet samperin kamu karena ada sesuatu. Nah ya, jadi kita lihat tuh ya secara detail siapakah dia ya, apa maksud tujuan dia nyamperin kamu. Oke, kita akan lihat secara detail. Oke guys, jadi bagi kalian yang mau bergabung ya di pembaca antara berbayar, yang mau konsultasi, personal reading atau coaching, silahkan langsung saja klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Nanti bisa kalian ikuti step-stepnya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, aku minum dulu ya, minum air putih. Seger ya, rasanya seger. Kita lihat siapakah dia. Seseorang yang pengen samperin kamu. Loh. Kok gitu ya? Kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang pengen samperin kamu? Siapakah dia seseorang yang pengen samperin kamu? Tara, wow. Aku tuh ngerasa ya, kamu dan dia tuh sempat berjauhan. Aku nggak tahu ya kenapa kalian berjauhan, entah ada kesalahpahaman yang belum terselesaikan, atau kalian tuh sama-sama gedein ego kalian masing-masing. Padahal dalam sebuah hubungan ya, rasa ego tuh tidak ya menghadirkan keindahan, justru itu tuh awal dari kehancuran ya dalam sebuah hubungan. Makanya kenapa di sini terlihat seseorang yang pengen samperin kamu tuh kayaknya ada misi tersendiri gitu ya, dimana orang ini sadar ya setelah dia menjaga jarak denganmu tuh ternyata dia masih membutuhkan kamu. Nah loh ya, kelihatan tuh nih orang. Kenapa? Ya karena dia nggak mampu, karena selama ini kamu tuh seseorang yang selalu menjadi support sistemnya. Di saat dia menjaga jarak denganmu, di saat dia cuek denganmu, disitulah ya letak kesedihan dia ya. Mamam tuh biar tahu rasa gimana ya rasanya diabaikan, gimana rasanya tanpa perhatian. Itu semua udah dia rasakan. Makanya dalam waktu dekat orang ini pengen samperin kamu ya untuk datang membawa misi. Membawa misi dari gurun Sahara ya, membawa misi terselubung, karena orang ini ingin segera selesaikan konflik batin yang terjadi antara kamu dan dia. Kalau ditanya apakah dia masih sayang kok, cuma kamu ya rasa cintanya udah berkurang ke dia. Kenapa ya? Karena dirimu tuh selalu dipermainkan perasaan kamu sama dia gitu ya, sedangkan kamu ini tipikal orang yang pasti. Jadi yang pasti-pasti aja gitu. Kalau cinta ya lanjutkan, kalau nggak cinta ya udah jangan dipaksakan. Tetapi kamu sepertinya digantung sama dia gitu ya. Dibilang putus ya, tapi kalian masih belum ada kata putus. Dibilang bertahan, tapi kalian saling berjarak atau saling menjauh. Makanya kenapa aku tuh bilang energi kamu tuh sama dia pasang surut, naik turun gitu ya. Terkadang dekat ya, terus terkadang ketika ada konflik kalian jauhan lagi ya, terus deket-deketan lagi, peluk-pelukan lagi, cium-ciuman lagi ya, terus ada masalah sepele lagi, udah ya jaga jarak lagi, terus ketemu lagi. Nggak capek apa ya menjalin hubungan seperti ya mengikuti perlombaan maraton? Nggak capek apa kalian? Cobalah yuk ya mulai bersikap untuk lebih dewasa ya, hilangkan ego kalian masing-masing, lebih pikirkan bagaimana cara mempertahankan hubungan ini agar semakin indah, daripada kayak gitu terus ya, childish terus gitu ya, berantem balikan lagi, udah aku yang dari sutradara, kalian yang jadi pemainnya gitu nanti ya. Karena di sini tuh kalian sebenarnya nggak bisa dipisahkan gitu. Cuman karena ego dan gengsi yang membuat kalian tuh akhirnya jadi berjarak gitu. Nih orang tuh sebenarnya nurut banget sama kamu gitu. Cuman cara kamu mencintai dia yang salah, sehingga sering banget menimbulkan kesalahpahaman. Ini orang tuh nggak bisa ditekan, ini orang juga nggak bisa dipaksa. Jadi berhentilah ya memaksakan dia menjadi apa yang kamu inginkan, itu nggak akan pernah bisa. Jadi ya udah
biarkan dia berjalan dengan versi masing-masing, kamu dengan versimu, dia dengan versinya. Kenapa? Ya karena apabila kamu ya bisa berlaku seperti itu, maka kedepannya perjalanan kamu tuh akan penuh warna sama dia gitu. Kalau kamu terlalu mengendalikan dia, nih orang nggak bisa dikontrol, say, ya. Nanti capek di kamu ya, ringan di dia, kayak gitu. Udah deh, biarkan aja ya dia berjalan sesuai dengan alurnya. Nikmati aja hidup kamu biar tidak dipenuhi dengan tekanan ya. Kalau kamu mikirin dia terus, aku jamin rambut kamu bakal ubanan. Ya karena itu tadi ya, nggak ada hentinya pertengkaran ini kalau nggak ada yang ngalah ya, kalau tidak ada yang menyadari ego kalian masing-masing, seperti itu. Terus dalam waktu dekat tuh memang dia ada rencana buat samperin kamu karena dia capek ya harus berkonflik terus gitu ya, padahal bayangan kamu menjalin hubungan sama dia itu kan kayak di drakor-drakor ya, kayak di drama-drama Korea. Tapi kenyataannya zong ya, justru malah kayak menjalani film horor gitu. Hi, atut. Ya, kayak horor banget gitu. Terutama ketika kalian berantem tuh kan kayak menghadapi tantangan film horor gitu ya, yang penuh dengan jump scare gitu. Ih, ini orang kenapa ya? Tiba-tiba dia ngambek-ngambek gak jelas gitu. Ih, ini orang kenapa ya? Tiba-tiba ngeblokir aku nggak jelas kayak gitu. Udah ya, perbaiki aja, maka kedepannya tuh kamu akan indah sama dia. Itu ya, jadi sabar aja, dalam waktu dekat ada orang yang akan samperin kamu. Untuk apa? Menyelesaikan konflik batin yang terjadi antara kamu dan dia. Kita cek lagi ya, siapakah dia seseorang yang akan samperin kamu. Aku juga penasaran tuh, siapakah dia seseorang yang pengen samperin kamu. Siapakah dia seseorang yang pengen samperin kamu. Tuh. Ya. Di sini ada kartu The Chariot ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa orang ini dia sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa ngimbangi perbedaan yang terjadi di dalam hubungan kalian. Sehingga ya, aku tuh sering banget merasakan energi hubungan kamu tuh selalu bersih tegang dan memanas. Kenapa? Ya karena orang ini tidak ingin berusaha mengimbangi kelemahan kamu. Justru malah hal itu dia ungkit sebagai senjata utama untuk menyerang kamu. Nah, ini orang suka menilai tapi nggak suka dinilai. Jadi hidup dia tuh monoton ya, dia selalu menilai kamu terus, menghujat kamu mati-matian ya. Gini salah, gitu salah, nuruti dia salah ya, gini pun juga salah ya. Ibarat kata bernafas tuh salah di mata orang yang nggak bener. Udah, intinya kayak gitu aja. Tapi orang ini sayang sama kamu ya. Emang sih menurut aku tuh kamu sama dia terlalu gegabah jadiannya. Kenapa? Ya karena masih beberapa minggu ya, beberapa bulan kalian tuh udah memutuskan untuk jadian. Padahal namanya hubungan tuh dibutuhkan tuh ya, namanya sebuah proses. Untuk apa? Ya saling mengenal sisi buruk dan baik masing-masing tuh seperti apa. Kalau gegabah ini kan kayak gini jadinya ya, amburadul, nggak karu-karuan gitu ya. Ini orang tuh menurut aku juga seperti itu sih, yang perlu kamu tekankan. Kamu sama dia tuh bagaikan air dan minyak ya, dikocok model apapun ya, nyampur sebentar tapi nanti ada kalanya kalian memisahkan diri masing-masing. Ya itu tadi gitu, karena menurut aku tuh kalian dipertemukan dalam posisi kalian memiliki sisi keras masing-masing gitu ya. Aku nggak nyalahkan kamu juga, dan aku nggak nyalahkan dia juga gitu, karena kalian ini ditakdirkan hidup sama-sama keras gitu ya. Tapi orang ini ya, dia tidak ada keinginan untuk berusaha mengimbangi kekurangan tersebut. Jadi ya udah ya, minyak dan air tuh selamanya akan tetap ya jadi air dan minyak gitu, karena nggak ada penetralnya. Seandainya saja dia bisa jadi garam, ya udah minyak sama air tuh bisa kecampur gitu ya. Meskipun nggak sempurna, tapi kan setidaknya ya jauh lebih bisa mencampur daripada nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh mudah ke trigger ya, mudah ke trigger emosinya ya, tanpa dia telusuri apa faktanya. Ya udah, yang penting emosi aja gitu ya. Dia juga sering gitu ya marah ke kamu gara-gara cemburu tanpa dia telusuri ya, yang dia cemburuin tuh siapa, apakah bos kamu
Apakah sahabat kamu, bestie kamu, temen kamu, intinya siapapun yang deket sama kamu tuh bisa nge-trigger emosinya karena rasa kecemburuan. Dan kamu sih emang yang aku sering tuh, kamu juga sering ya kayaknya menguji kecemburuannya gitu. Karena kamu ingin ngetes aja sih sebenarnya gitu. Seberapa cemburu sih nih orang ya, karena di pikiran kamu cemburu itu kan artinya rasa cinta ya. Tapi kalau cemburu dia berlebihan kan yang susah kamu sendiri. Kayak gitu ya. Terus dan ini ya, sebenarnya hubungan kalian tuh aku ngerasa ya masa depannya tuh sangat indah. Tapi ya itu tadi gitu ya. Jangan cepat-cepat menikah dulu sebelum kalian sama-sama menyadari kekurangan kalian masing-masing. Karena apabila kamu maksain buat menikah sama dia, ya udah mental kamu tuh bakal diuji gitu ya. Kan jangan kayak gitu, say. Tujuan kita menikah itu kan untuk cari kebahagiaan ya, untuk sama-sama bisa mengisi kekosongan masing-masing. Nah, kalau dia menilai kamu terus, menghujat mati-matian kamu terus, ya gimana letak bahagianya? Jadi yuk ya, jangan obsesi menikah dulu, lebih baik sadari gitu ya, perbaiki, baru kalau udah bener bolehlah gitu ya selangkah lagi lebih serius, misalkan dicoba pertunangan dulu, karena nikah itu nggak main-main ya. Banyak orang yang gagal karena kurangnya perkenalan kayak gitu. Perkenalan tuh bukan masalah durasi ya, tapi ya seberapa cepat kalian bisa beradaptasi pada diri kalian masing-masing gitu. Karena ya yang kenal udah lama aja ya, yang masih jadi Tom and Jerry itu banyak. Ya, jadi kayak memang harus butuh pemahaman kayak gitu. Kita cek lagi siapakah, oh ya kita lihat ya. Dan ini tuh aku ngerasa ya bahwa posisi kalian memang saat ini sedang jutek-jutekan, kalian tuh sedang jaim-jaiman, tapi kalian sebenarnya saling nyari gitu. Dan di sini kan yang jadi misteri siapa tuh yang mulai komunikasi duluan gitu, karena kalian tuh saat ini sebenarnya sedang berhadapan sama ego kalian masing-masing. Kalian terlalu gengsi, padahal hati kalian tuh saling mencari gitu. Dia kepo ke kamu, kamu kekepo ke dia, tapi terhalang oleh rasa gengsi. Jadi kayak kamu dan dia ini sama-sama saling nunggu sebenarnya gitu. Dia nunggu kamu, kamu nunggu dia. Siapa yang memulai duluan? Lihat saja ya. Dalam beberapa waktu ke depan orang ini akan samperin kamu ya, baik secara nyata maupun enggak gitu. Artinya kalau secara nyata ya udah dia bakal nemuin kamu gitu. Kalau nggak secara nyata ya artinya dia akan samperin kamu lewat sosial media gitu ya. Yang tiba-tiba ujuk-ujuk ujuk-ujuk tiba-tiba dia DM kamu, ujuk-ujuk ya tiba-tiba dia hai say. Kamu lagi ngapain? Aku lagi kangen kamu nih, kayak gitu ya. Jadi ditunggu aja kabarnya dalam waktu dekat. Terus kita cek lagi di sini. Aduh, ini cebol ngapain tuh ya kucing gue. Melihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang ingin samperin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen samperin kamu. Penasaran ya, siapakah dia? Seseorang yang pengen samperin kamu. Tuh, aku tuh ngerasa ya bahwa kamu tuh saat ini sedang ditarik ulur sama dia ya. Kamu tuh sedang ditarik ulur perasaan kamu ya. Di saat kamu ingin menjauh tapi dia menarik kamu. Ya, tapi di saat di saat kamu mendekat gitu, dia yang jauhin kamu dan kamu mulai menarik dia. Sebenarnya capek sih, aku tahu posisimu. Kamu tuh capek, lelah gitu ya. Karena ditarik ulur tuh bukannya bahagia, justru malah bikin batin kamu tertekan dan tersiksa gitu ya. Aku tuh ngerasa ya di antara kamu tuh emang berdealing dengan orang yang gak jelas. Gak jelas tuh apa, yang gak jelas tujuannya, gak jelas alurnya mau kemana gitu. Padahal dia udah terikat loh komitmen sama kamu, tapi dia itu masih bingung ya cari jati diri dia sendiri tuh kayak apa. Jati diri dari hubungan ini tuh bagaimana, dia gak ngerti. Makanya ya kamu sama dia tuh bagaikan peran Irak ya, bagaikan peran Iran gitu ya, yang saling bom-boman nuklir gitu. Itu yang terjadi gitu. Dan yang paling kamu nggak suka sama dia ya,
sama sikap nggak dewasanya itu loh. Padahal ya, apabila kita bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, sesepele apapun masalah itu bisa selesai secara baik-baik gitu. Tapi ya, berhubung pasangan kamu ini nggak dewasa, sehingga masalah kecil tuh jadi hiperbola, merembet kemana-mana. Dan saat ini aku tuh ngerasa ya bahwa diri kamu tuh kayak mulai mencoba memahami perasaannya, tapi nggak nemu-nemu juga, emang orangnya susah buat dipahami gitu ya. Walaupun kamu ya membuka 1000 kamus pun, kalau emang dasar tabiatnya dia kayak gitu ya, seberapapun kamu berusaha memahami dia, itu nggak akan pernah bisa berhasil gitu ya. Dan saat ini tuh ya, aku ngerasa ya, beberapa di antara mereka di antara mereka tuh kayak apa ya, dia nyesel gitu, dia nyesel sama kamu, tapi dia bingung harus memulai dari mana gitu. Ini kan akar masalah dari hubungan ini gara-gara dia sendiri, makanya dia bingung harus memulainya itu dari mana. Karena jujur aja nih ya, di antara kamu tuh saat ini lagi gedek sama dia gitu ya. Kayak aku tuh pengen self healing aja deh, aku pengen fokus aja ya, fokus berzikir kayak ya, fokus mendekatkan diri sama sang pencipta ya, fokus berkarya, fokus berkarir gitu ya. Tapi ternyata orang ini ingin gitu ya menunjukkan rasa penyesalannya sama kamu gitu ya. Dan emang sih, aku tuh ngerasa ya bahwa kalian pun juga memutuskan untuk jadian tuh bukan karena paksaan gitu. Karena kamu demen awalnya sama dia. Begitu pula juga dia. Awalnya tuh dia demen sama kamu gitu ya. Tapi nggak taunya setelah beberapa saat kemudian ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh ingin menarik diri. Ingin ilfil gitu. Bukan ingin ilfil sih, tapi kayak ngebuat diri kamu tuh ngerasa ilfil. Kenapa ya? Karena dia yang kamu kenal di awal tuh ternyata berbeda. Ternyata dia nggak seperhatian yang kamu kira, dan ternyata dia juga nggak sebaik gitu ya apa yang kamu duga gitu. Karena di awal dia termasuk pribadi yang soft spoken banget ya. Dia orangnya yang nge-treat kamu terus gitu ya, nge-treat perhatian, nge-treat kasih sayang, nge-treat rasa simpati. Itu semua kamu dapetin ya, dan kamu tuh berharap wah ini paket komplit nih. Kagak ada nih orang yang kayak gini gitu. Taunya ternyata itu tipuan kamera ya, hanya berlaku di awal tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Oke lah, nggak apa-apa ya, hidup tuh ya seperti itu, nggak perlu disesali. Karena apapun yang terjadi ini juga berdasarkan dari takdir. Kamu nggak boleh ya menyesali takdir apa yang udah terjadi dalam hidupmu ya. Sedih boleh, tapi menyesal jangan gitu. Karena semuanya masih bisa dirubah gitu ya, asalkan dia sendiri juga ada niatan gitu ya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Terus juga The Star tuh di sini yang bikin kamu sayang sama dia, emang orang ini tuh kayak menjanjikan kepastian dalam sebuah hubungan. Udah tahu kamu tuh korban dari pengkhianatan. Udah tahu ya kamu tuh punya trauma, dijanjikan kepastian lagi. Ya udah, siapa yang nggak gercep, siapa yang nggak demen gitu ya. Karena orang ini menurut aku tuh datang di waktu yang tepat gitu, di saat diri kamu mungkin habis putus basically gitu ya, di saat diri kamu tuh habis menderita gitu, dan ternyata kamu mendapatkan paket komplit. Siapa tuh? Ya nggak terkiwir-kiwir coba ya, kayak bagaikan doa kamu tuh langsung diijabah gitu ya. Setelah aku bersakit-sakit ke hulu, ternyata aku ngedapetin ya orang dengan paket komplit gitu, tapi nggak taunya ternyata sama belangsaknya. Ya, sama belangsaknya kayak masa lalumu ya. Terus dalam waktu dekat tuh emang ya, aku tuh ngerasa bahwa orang ini emang ada niatan buat ketemu sama kamu. Kenapa? Ya karena dia sering banget ingkar janji. Kayaknya dia ingin menepati deh ya satu janji, tapi nggak semua, karena kan dia terlalu banyak janji gitu ya. Tapi dia ingin mewujudkan satu janji yang pernah dia katakan ke kamu. Aku nggak tahu ya janjinya itu apa. Mungkin di sini secara vibrasi kamu yang lebih tahu, karena kalau dibaca dari energinya di sini hanya terbaca dia akan menepati janji gitu. Coba tuh janji apa ya? Apakah dia janjiin ini ya, ngasih kalung berlian, amin. Atau mungkin ya dia janji ya, dia mau bayar utang sama kamu, alhamdulillah ya. Atau mungkin
dia ini ya mau menepati janji gitu ya. Janji apa? Janji mau pinjam duit lagi sama kamu ya. Jadi disesuaikan aja sama energi kalian masing-masing. Terus nih orang tuh ya apa ya, bisa dibilang tuh dia selalu berdebar-debar gitu ya, jantung dia berdebar-debar ya saat pengen ketemu sama kamu. Bukan ketemu dalam keadaan baik maksudnya, enggak ya, ketemu ya pada saat posisimu masih marah. Itu bikin dia tuh kayak deg-deg-ser gitu, dia takut gitu ya, padahal kamu bukan singa ya, padahal kamu juga bukan setan. Tapi dia selalu deg-degan gitu ya ketemu kamu di saat kamu tuh masih marah sama dia. Nah, tanggung jawab gitu ya, dia sebenarnya setakut itu kok sama kamu, tapi ya itu ya, dia nggak tobat-tobat, nggak insaf-insaf. Udah tahu ya kalau marahnya kamu tuh bikin dia deg-degan, tapi tetap aja gitu ya, kelakuan dia ini yang seolah-olah nggak bisa dimaafkan. Oke, kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang pengen samperin kamu? Aku juga penasaran ya, siapakah dia seseorang yang pengen samperin kamu? Siapakah dia seseorang yang pengen cepet-cepet samperin kamu? Toh ya, aku ngerasa bahwa ini orang tuh saat ini lagi ada masalah sama kamu ya, sehingga membuat diri kamu tuh kayak seolah-olah berat banget buat maafin dia. Ya mungkin jika dilihat dari The Tower ini ya, masalah yang dia buat ini bukan masalah sepele ya, tapi menyangkut mental kamu ya, menyangkut kondisi psikologimu gitu. Karena menurut aku tuh ya, dari beberapa masalah yang terjadi, ini tuh masalah yang paling besar yang terjadi dalam hubungan kamu. Intinya tuh menyangkut kurangnya rasa kepercayaan kamu lagi terhadap dirinya dia. Jadi bisa dipastikan bahwa orang ini mungkin saja ya, dia bermasalah sama kamu karena dia nggak jujur sama kamu, satu. Yang kedua, mungkin dia nggak setia sama kamu, atau mungkin dia berselingkuh di belakangmu gitu, sehingga ya kamu tuh menganggap bahwa ini merupakan badai yang besar. Karena ya kamu tuh tipikal orang yang is okay, aku bakal maafin egomu kok, aku tuh bakal memaafkan ya tingkah lakumu, aku juga bakal memaafkan emosi kamu. Tapi satu hal yang gak bisa aku maafkan ya, satu kata, yaitu perselingkuhan. Karena bagi kamu tuh dengar kata selingkuh itu kayak bagaikan nonton film Susana gitu ya, yang kayak ih ngeri amit-amit gitu ya, nauzubillah gitu ya, lillahi ta'ala jangan sampai gue gitu ya ketemu sama orang yang selingkuhin aku gitu ya, atau jangan pernah aku berjodoh dengan orang yang doyan selingkuh. Nah, pada kenyataannya ternyata seseorang yang selama ini udah lu percaya, dia adalah orang yang ternyata tuh membuat kamu gak percaya lagi sama dia. Ya awalnya tuh mungkin kamu percaya, kamu sadar gitu, karena dia orangnya pinter drama kan, nih orang tuh manipulatif, bisa memutarbalikkan fakta. Tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya dia nyimpen kebohongan ya pasti akan tercium juga gitu. Karena dia termasuk kayak sutradara guys ya, pinter banget gitu ya mengatur skenario, mungkin ya agar tidak tercium kebusukannya. Agar tidak tercium keblangsakannya. Tapi kamu juga nggak bodoh-bodoh amat gitu, hello ya. Meskipun kayak gitu ya, kayak kamu tuh orang yang punya feeling yang sangat kuat gitu, meskipun kamu bukan dukun ya, kamu bukan peramal, hello. Tapi firasat kamu tuh ya selama ini valid gitu ya, akurat. Makanya kayak ya udah, seberapa kamu berbohong meskipun nggak ada bukti, aku tuh ngerasa bahwa saat ini kamu tuh nggak beres gitu, ada sesuatu hal yang lo tutup-tutupin di belakangku kayak gitu. Dan menurut aku tuh sebenarnya cukup sayang ya hubungan ini ya jadi berantakan, najur mawur nggak karu-karuan seperti ini, itu gara-gara hal sepele, gara-gara kelakuannya ya. Padahal yang aku lihat tuh proses kalian bisa berdiri sampai di detik ini gitu, itu tuh banyak sekali ujiannya gitu ya. Mulai dari mungkin kalian gak dapat restu dari kedua orang tua kalian karena adanya perbedaan keyakinan ya, kayak filmnya itu loh ya, Mama Jangan Panggil Aku Kafir. Nangis banget gue yang lihat film itu. Atau mungkin bisa juga gitu ya, kalian tuh udah melewati banyak banget ya badai, tapi ternyata dia sendiri yang menghancurkan kepercayaanmu gitu ya. Ya udah akhirnya gitu ya, sulit sekali mengembalikan gelas yang udah pecah untuk menjadi barang yang sempurna.
Bersatu tuh bisa sih ya, tapi kan nggak sempurna seperti pikiranmu gitu. Mungkin kamu memaafkan dia, ya sudah gitu. Tapi kamu tuh posisinya kayak gelas pecah tersebut. Jadi kayak rasa kepercayaan kamu tuh jadi kurang ya. Jadi banyak overthinkingnya daripada percayanya. Kenapa? Ya karena kamu tuh orang yang kayak gitu. Sekali dibohongi, maka ya udah. Kedua kalinya kamu tidak akan yakin lagi sama dia gitu. Apalagi ya nih orang tuh kayaknya ada yang pernah ngutang. Ada yang pernah ngutang sama kamu. Ih, dasar buaya buntung atau diri loh ya. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang sempat ngutang sama kamu gitu, dan utangnya belum dibayar lagi ya, justru malah dia bayar, dia lunasi dengan perselingkuhan yang nyata. Anjir ya. Dah ya, insap-insap deh. Dan kalau ditanya tuh aku baiknya kayak gimana sih kak gitu ya, aku tuh baiknya kayak gimana, ya udah, karena yang ngejalan ini kan kalian gitu ya, jadi ya udah disesuaikan aja energi kalian masing-masing gitu. Kalau dia masih ada tabiat buat berubah ya is oke, pertimbangkan. Tapi kalau kamu tuh ngerasa udah capek, udah lelah gitu ya menahan drama-drama yang udah ada ini, ya mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik, karena hati itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Karena kalau ini dipaksakan itu akan mengendap ya, akan perih di hati kamu ya. Hati kamu tuh nggak ada onderdilnya say. Ya, onderdilnya itu nggak ada ya. Jadi makanya jaga hati kamu, jaga jantung kamu. Jangan sampai pikiran kamu tuh dipenuhi dengan toksik ya, toksik dari dia kayak gitu. Terus dan emang sih ya, beberapa dari dia tuh saat ini ada yang mulai insaf ya, ada yang mulai tobat gitu. Karena ya alhamdulillah dong gitu ya, kalau dia sadar bahwa kelakuan dia selama ini tuh kayak setan. Bagus dong gitu. Tapi ya tetap gitu, itu tidak membuat diri kamu tuh langsung luluh. Kamu butuh validasi, kamu butuh pembuktian dari dia. Mana lo ya, buktikan kalau nyatanya lo bener-bener udah berubah, tunjukkan sama gue gitu ya. Jangan cuma drama doang gitu, drama aja mah bisa gitu ya, anak kecil pun drama juga bisa. Yang aku butuhkan tuh adalah validasi secara nyata gitu say ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pengen samperin kamu. Nah, kita lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang pengen cepet-cepet samperin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen cepet-cepet samperin kamu. Tuh kan kelihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu ya. Tapi kamu dan dia terjebak dalam hubungan yang sangat rumit. Aku nggak tahu rumitnya di mana ya. Entah kamu salah memahami dia, atau dia salah memahami kamu, atau mungkin ya kalian ini berdua emang menjalani hubungan kisah cinta yang amat rumit gitu ya. Mungkin ya dia adalah seseorang yang pernah menjadi mantanmu, terus jadi pacarmu lagi, jadi mantanmu, terus jadi pacarmu lagi. Intinya tuh apa? Ya dia adalah orang yang bolak-balik gitu, putus nyambung sama kamu gitu ya. Atau bisa juga gitu, kamu sama dia terlibat dalam hubungan cinta segitiga ya. Itu kan nggak rumit lagi tuh ya, bukan rumit lagi ya, tapi udah rumit dari segala rumit gitu. Kamu mencintai orang, tapi basically dia udah punya pasangan ya, udah punya jindil tuh ya, udah punya anak tuh ya, anaknya 1, 2, atau 3 gitu. Sedangkan kamu tuh pengen ya selalu ditemenin sama dia, tapi dia nggak bisa selalu ada buatmu. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa membelah diri. Ya, karena dia dia cuma satu, makanya waktunya dibagi, kapan untuk kamu, kapan untuk keluarganya. Jadi nggak bisa gitu ya, hubungan kayak gini tuh, hubungannya dipenuhi dengan egois tuh nggak bisa gitu ya. Pengen sih gitu ya kamu tuh ditemenin every time gitu ya, every moment sama dia gitu, tapi dia nggak bisa membelah diri, makanya dia terkadang bagi-bagi waktu gitu. Sebenarnya kayak kamu tuh nggak ada rasa cemburunya sama sekali sih sama pasangannya ya, cuman terkadang tuh rada-rada ya, nggak cemburu tapi rada-rada gitu. Rada-radanya apa ya, kalau misalkan tiba-tiba nih orang tuh kayak nggak ada kabar aja gitu ya, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngilang. Nah itu yang bikin ya nge-trigger rasa overthinkingmu gitu, karena kamu tuh orangnya sensitifan guys. Kamu tuh nggak bisa berperang dengan perasaan. Makanya ya, sedetik dia ngilang, overthinking kamu tuh bisa berlanjut gitu ya, bertahun-tahun gitu. Biasanya orang yang overthinking tuh adalah orang-orang yang biasanya terlalu sering, menurut aku ya,
terlalu sering nggak dihargai atau terlalu sering tidak mendapatkan penghargaan ya dari orang-orang di sekitar gitu, atau mungkin disepelekan. Makanya kayak ya selalu berpikir curiga, selalu berpikir buruk terus gitu sama orang lain. Padahal semua tidaklah benar. Ya semuanya tidaklah benar, karena terkadang tuh kan ada momennya gitu ya, apa yang ada di pikiran kamu tuh nggak mesti seperti itu yang perlu kamu pahami. Dan saat ini tuh aku ngerasa ya bahwa dia sedang memikirkan kamu gitu, karena ya mungkin di Ramadan ini gitu ya kita kurang-kurangin dosa kayak untuk ketemu gitu ya, tapi kamu nggak bisa ditinggal sama dia gitu ya, susah juga tuh ya, pusing tujuh keliling nih orang memikirkan kamu. Tapi ya itu tadi ya, dalam waktu dekat dia akan tetap samperin kamu. Kenapa? Ya itu menandakan bahwa orang ini tuh rasa cintanya nggak main-main. Dia sudah seberkorban itu loh ya. Menjalin hubungan yang beresiko itu kan bagaikan bom waktu. Kamu nggak tahu meledaknya di mana, dan dia udah tahu ini salah, tapi dia tetap rela berkorban demi kamu. Tuh ya, kamu masih overthinking apa lagi nih sama dia gitu. Padahal dia sebegitu wow. Sebegitu wownya ya sama hubungan ini gitu, tapi sering banget gitu kayak kamu tuh masih kamu tuh benernya anggap aku tuh apa sih, seandainya suruh pilih kamu pilih aku atau pasangan kamu, ya masih gitu-gitulah ya keseringannya kamu. Nggak boleh ya dek. Ya kakak sentil nanti, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus berpikir positif aja ya. Ini kan Ramadan, jadi kurang-kurangin deh dosanya gitu. Ya dia pengen fokus tuh mungkin bubar bareng sama keluarganya, bubar bareng sama anak-anaknya ya. Kita yang menjadi pihak dari segala pihak ya, kita harus mengerti gitu ya, dan sadar posisi gitu ya. Tapi overall tuh kalau ditanya apakah dia sayang sama kamu, nggak cuma sayang, tapi dia rela loh mengorbankan segalanya demi dirimu. Cuman kamu sih nakal, kakak sentil ya. Yang kayak terkadang tuh masih seperti itu, kayak masih masa sih lu sesayang apa sih sama gue gitu ya, kamu tuh cinta apa sama aku gitu, mana buktinya, kayak masih sering ragu-ragu gitu deh ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang terpenting kan orang ini tidak akan pernah sanggup meninggalkan kamu sampai kapanpun. Kalaupun meninggalkan kamu juga untuk sementara, ujung-ujungnya pasti bakal balik lagi sama kamu gitu. Dia pergi karena emosi, bukan karena nggak cinta. Udah cuma itu aja. Karena terkadang tuh mungkin ya kamu tuh orangnya terlalu cerewet. Ya, mungkin kamu tuh orangnya super duper manja, pengennya diprioritasin dia babah. Pengennya diprioritasin terus gitu. Sedangkan dia kan nggak bisa ngasih semua porsinya buat kamu. Itu yang jadi trigger dari masalah di atas segala masalah kayak gitu. Kita cek lagi ya, siapakah dia seseorang yang pengen cepet-cepet samperin kamu. Tuh, sampai jatuh nih ya. Oke. Kalau dilihat ya, aku tuh ngerasa bahwa dia adalah orang yang gak suka dibanding-bandingkan antara dia dengan mantanmu, antara dia dengan orang lain, atau mungkin kamu ngebandingkan dia dengan bapak kamu sendiri. Dia paling gak demen ya. Dia ini orangnya suka disayang, dia orangnya suka dipuji. Bukan berarti dia gila pujian, enggak gitu, tapi dia ngerasa seneng aja ketika dipuji sama pasangannya gitu. Makanya ya, untuk mempertahankan dia, yang sering deh puji-puji dia, yang sering tuh baik-baikin dia gitu, agar orang ini tetap terus nyaman sama kamu gitu. Ini orang juga kayaknya apa ya, menurut aku dia ini dibesarkan dari keluarga yang kurang bisa menghargai posisinya, sehingga ketika dia mendapatkan apresiasi atau mendapatkan applause gitu ya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan perhatian dari seseorang yang dia sayangi, dia demen banget, seneng, bikin pikiran dia tuh kayak sampai melayang-layang gitu. Dan aku nggak bohong, karena di sini menggambarkan energi dia bahwa orang ini tuh kayak dibesarkan dari keluarga yang kayaknya tuh kurang bisa menghargai posisinya gitu. Mungkin dia disepelekan di antara kakak adiknya ya, mungkin kondisi dia nggak dihargai gitu, atau mungkin di pasangan dia sebelumnya dia nggak pernah gitu ya mendapatkan penghargaan seperti kamu ngasih penghargaan ke dia. Karena jujur aja ya, kayak kamu tuh emang tipikal orang yang
besar kecil apa yang telah dia lakukan, kamu tuh selalu terima kasih gitu, kayak selalu mengapresiasi ke dia. Makanya dia nyaman banget sama kamu ya. Tapi ya gitu juga nih, orang cemburunya gede. Makanya ya, jangan sampai ada udang di balik udang ya, karena kalau dia udah cemburu, aduh, kamu sendiri yang pusing 7 keliling memikirkan bagaimana cara agar orang ini nggak ngambek sama kamu. Udah, sebenarnya intinya simpel gitu, jangan bikin dia baper, jangan bikin dia cemburu, karena ketika dia udah cemburu, wow ya, bagaikan ya kamu menjinakkan singa ya dalam kamar kayak gitu guys ya, karena emang orangnya kalau sengambek itu ya sengambek itu loh gitu ya. Emang sih dia bukan orang yang pertama dalam hidup kamu, tapi nih orang ya yang ngambeknya tuh minta ampun ya, yang paling parah yang paling overdosis dalam hidupmu gitu ya. Intinya tuh kalau dia udah cemburu ya, dia udah ngambek, udah ngambeknya itu kayak nggak ada obat, nggak ketulungan ya. Mau kamu sujud syukur kayak mau kamu nyogok dia pakai ini pakai itu, dah itu nggak akan ngefek gitu. Jadi kayak harus butuh ini ya, trik-trik manja butuh trik-trik manja buat menghadapi dia. Terus nih orang termasuk charming ya menurut aku, meskipun dia sederhana, tapi orang ini tuh selalu jadi sorotan ya orang-orang di sekitar dia. Mungkin kamu ngerasa ya di saat kamu dating keluar sama dia, kayaknya nih orang tuh selalu deh ya jadi pusat perhatian dari orang lain ya. Ya bersyukur berarti kamu ya bersyukur banget bisa ngedapetin orang yang se-charming itu, karena meskipun dia charming, dia orangnya nggak mudah mencintai, dia hanya sayang sama orang yang dia kejar gitu ya. Dan dia juga nggak mudah jatuh cinta. Makanya bersyukurlah kamu ketika dia cinta sama kamu, artinya kamu bukan sembarang orang ya. Mungkin kamu punya aura tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Cuman terkadang ya, ini orang tuh suka ya kelakuannya itu kelewat batas. Ya, kelakuannya itu suka kelewat batas. Kenapa sih? Karena menurut aku tuh dia termasuk pribadi yang nggak disiplin deh gitu. Kayak misalkan kamu tuh janji sama dia jam berapa, tapi keluarnya bisa jam berapa gitu. Terus dia juga orangnya tuh suka mengulur-ngulur gitu ya, ngulur-ngulur janji. Dalam artian tuh ya is oke sih, dia pasti bakal nepatin gitu, tapi ya itu durasinya tuh kayak dia ulur-ulur dia ulur-ulur ya, bilangnya ya hari ini tapi ternyata dikasihnya minggu depan gitu ya, bilangnya 2 minggu lagi tapi sebulan lagi baru dikasih, udah kayak gitu. Tapi lepas dari itu semua dia orangnya baik gitu ya. Terus di sini juga wow ya, wow to the wow ya. Kalau nih orang zodiaknya Taurus, Capricorn, Virgo, ngena banget ya, ngena banget nih orang ngena banget ya karena elemen api. Terus juga dia orangnya termasuk fashionable ya, fashionable, sederhana, simple tapi fashionable. Mungkin itu ya kenapa dia jadi gampang jadi sorotan ya sama lingkungan-lingkungan sekitarnya ya, karena mungkin meskipun cara dia dandan simple gitu, tapi dia tuh bisa aware gitu ya, bisa menyesuaikan gitu ya. Terus bottom decknya kita lihat ya, bottom decknya siapakah dia orang yang pengen samperin kamu tuh ya. Aku nggak tahu salahmu di apa, dosamu di mana sampai-sampai ya kamu tuh dibenciin sama nih orang ya, kamu tuh dicuekin sama nih orang. Nih orang tuh saat ini sedang menarik diri loh dari kamu. Tapi aku tuh ngerasa ya bahwa ada sesuatu hal, nggak tahu ya emang lo sengaja atau tidak kamu sengaja, sehingga membuat orang ini geram sama kamu gitu. Dan saat ini kayak diri kamu tuh ingin mencari ya masalah ini tuh sebenarnya masalah apa sih, karena orang ini nggak bisa diajak bicara gitu. Padahal ingin rasanya diri kamu tuh meluruskan gitu. Yang ngebuat kamu marah itu apa sih, yang membuat kamu batasin diri itu apa, aku pengen tahu ya. Kalau kamu diem-dieman, kamu mendiamkan aku ya, hello gue bukan dukun ya, gue nggak tahu ya apa yang harus aku perbaiki, apa yang harus aku minta maafkan ke kamu. Karena emang orang ini tuh kalau bikin statement nggak jelas ya,
Jadi kayak misalkan ada sesuatu hal yang ngebuat dia nggak seneng, intinya udah dia menarik diri gitu ya. Dia akan muncul setelah bertapa dalam goa ya selama beberapa minggu gitu ya, beberapa bulan. Toh emang kelakuan dia dasar orangnya selalu kayak gitu. Padahal kamu nggak ingin ya berlarut-larut terjebak dalam permasalahan. Dan saat ini jujur gitu ya, dibilang kamu nggak tenang ya emang nggak tenang gitu, karena basically kamu nggak suka terjebak dalam situasi konflik gitu ya, sampai ganggu aktivitas kamu loh ya, sampai ganggu suasana makan kamu yang seharusnya makan menikmati hidangan yang enak-enak ya, gara-gara si bocil nggak jelas ini gitu ya, kayak jadi makanan kamu tuh jadi berantakan, kayak nggak mood makan lah, mungkin buat buka puasa sampai asam lambung naik kayak sampai apa udah gitu, kayak udah nggak ngefek lagi gitu ya, sampai tensi kamu naik turun jedak jeduk gitu ya, ini gara-gara memikirkan dia gitu. Terus kalau ditanya ya sebenarnya pengen dia apa sih gitu ya, pengen dia tuh apa gitu, pengen dia tuh sebenarnya kayak gini loh, kamu tuh harus peka. Jadi aneh ya nih orang gitu, udah tahu pacarnya bukan dukun udah tahu gitu, tapi kamu dituntut untuk peka gitu. Meskipun aku nggak ngomong, setidaknya kamu tuh bisa introspeksi diri gitu, apa yang membuat aku menjaga jarak, pengennya dia kayak gitu. Hello, udah tahu ya, kamu tuh ngomong sama orang biasa gitu ya, bukan tarot reader, bukan dukun ya. Ya aku nggak tahu gitu ya kalau kalau kamu nggak ngomong. Nah ini orang tuh nggak transparan, pengennya memendam terus gitu, pengennya tuh kayak kamu tuh punya radar gitu ya, punya sinyal. Ketika aku diam, kamu harus bisa mendeteksi gitu ya, apa yang membuat aku menjaga jarak, seolah kayak gitu ya. Nggak bisa ya, karena hubungan ini akan berjalan kayak gini terus gitu kalau dia tetap terus berperilaku seperti ini tuh kan. Padahal ya, meskipun dia mendiamkan kamu, dia sendiri yang tersiksa karena kelakuannya. Kenapa? Ya udah gitu, karena kan kamu saat ini udah capek gitu ya, percuma juga nelpon dia nggak diangkat, nge-WA dia nggak dibales, ngechat pun juga cuma di read doang. Ya udah, akhirnya kamu mengabaikan dia gitu ya, karena percuma juga di saat itu terjadi, ternyata dia tersiksa, dia menderita gitu ya. Padahal harapannya dia tuh kayak kamu tuh sampai memohon-mohon nih sama dia gitu ya kayak memohon-mohon gitu ya, yang mungkin bersujud kayak gimana gitu ya. Aduh ya, capek sendiri. Terus kita lihat juga ya, apa sih maksud dia samperin kamu? Nah ini kan yang kalian tunggu-tunggu, makanya simak aja videonya. Apa sih ya tujuan dia nyamperin kamu? Apa tujuan dia pengen cepet-cepet samperin kamu? Ya kita lihat, apa tujuan dia ya pengen cepet-cepet samperin kamu? Apa tujuan dia pengen cepet-cepet samperin kamu? Tuh ya, terlihat banget ya, karena di sini dia ingin memvalidasi, ingin memberitahu ke kamu gitu bahwa ya karena dia nggak dewasa gitu ya, karena mungkin selama ini dia ego, makanya hubungan ini jadi berantakan. Dan aku ingin validasi ke kamu bahwa aku saat ini berubah. Please stop. Jangan kegocek dulu ya, karena kan kamu tahu sendiri dia berubah itu hanya sesaat, dia akan kembali ke settingan awal. Kayak kadal gitu, kadal kan mudah berubah warna gitu ya, baru semenit udah berubah lagi ke settingan awal, jadi hijau lagi tuh ya. Makanya di sini perlu dihati-hati, meskipun orang ini nanti ya ingin samperin kamu untuk memvalidasi bahwa dia berubah, tapi kamu jangan langsung percaya sebelum apa ya, sebelum kamu melihat kebenarannya, apakah nih orang berubah sungguh-sungguh atau berubah kayak kadal ya, semenit jadi hijau, semenit lagi jadi kuning kayak gitu ya. Terus juga ini orang tuh nggak tobat-tobat ya, padahal kamu udah sering minta putus sama dia gitu ya, tapi dia tetap nggak berubah tuh ya, yang jadi ujian mental kamu. Tuh ya padahal sampai bingung sendiri. Padahal kayak kamu tuh udah sempat ancam dia gitu, kalau kamu tetap kayak gini ya udah aku tuh bakal ngeputusin kamu ya, dasar. Tapi tetap aja udah diancam kayak gitu, tapi tidak menyadarkan pikiran dia gitu ya. Kita cek lagi di sini, apa maksud tujuan dia samperin kamu.
Apa maksud tujuan dia samperin kamu? Kita cek dulu. Apa maksud tujuan dia samperin kamu? Tara, wow. Oke. Ada Seven of Pentacle, ya. Ada seseorang yang ingin menaklukkan amarah kamu, ya, karena dia merasa tersiksa banget kamu abaikan. Nah, kelihatan ya. Jadi di sini ada seseorang yang tersiksa karena perubahan sikap kamu kepada dia yang nggak seperti biasanya, dan dia ingin ya samperin kamu karena dia ingin memperbaiki. Karena didiemin sama kamu tuh nggak enak bagi dia. Didiemin sama kamu tuh bagaikan siksaan gitu ya. Jadi makanya aku tuh nggak bisa kehilangan kamu gitu. Makanya di sini aku pengen ya menjinakkan amarah kamu gitu. Ya, jadi jangan kaget ya. Dan ini kamu juga nggak boleh tergocek juga ya. Karena ini orang tuh pinter banget ya. Menurut aku dari yang semula dia pribadi yang ngawur-ngawuran, tiba-tiba jadi pribadi yang soft spoken gitu. Gara-gara apa? Ya karena dia pengen menjinakkan amarah kamu. Kalau kamu nggak pinter-pinter, nggak selektif, kamu kegocek lagi. Akhirnya apa? Ya udah masuk lagi ya. Kejebakan Batman. Seperti itu guys. Gitu. Tuh kan terlihat gitu bahwa saat ini tuh menggambarkan diri kamu. Kayak diri kamu tuh ya udah deh, aku saat ini lebih fokus ke arah kerjaan aja ya gitu, karena stres gue gitu ya mikirin kamu. Gara-gara kamu ya asam lambungku tuh kumat gitu beberapa hari, beberapa belakangan ini gitu, padahal udah sembuh ya cukup lama, tapi kumat lagi gara-gara apa? Mikirin gak jelasmu. Seperti itu. Dan menurut aku tuh dalam waktu dekat tuh akan ada hasil kesabaran kamu tuh yang bakal kamu petik sih. Dalam artian apa? Ya mungkin ya ini adalah titik kesadaran dia di mana dia ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia perbuat kepada diri kamu. Gitu. Jadi akhirnya doa kamu diijabah, doa kamu didengar. Alhamdulillah, hirobil alamin, amin. Kayak gitu ya. Kita cek lagi di sini ya. Apa maksud tujuan dia samperin kamu? Apa maksud tujuan dia samperin kamu? Tara. Tuh. Karena dia ingin ngejar kamu, yang aku lihat. Karena kamu tuh ingin melepaskan diri. Lucu ya, melepaskan diri. Jadi kayak selama ini mungkin kamu terjebak gitu ya. Terjebak dalam kurungan kayak princess gitu ya. Kayak apa ya? Bukan princess sih, apa Frozen gitu ya. Yang terjebak dalam sebuah menara dan kamu ingin membebaskan diri dari belenggu yang toksik ini gitu. Dan dia kan nggak mau dilepaskan, makanya dia kejar kamu gitu. Kenapa ya? Alasan kamu ingin melepaskan diri dari dia karena kamu tuh manusia biasa, kamu bukan AI ya. Kamu punya batas kapasitas kesabaran. Karena kesabaran kamu tuh di atas rata-rata, tapi udah overheat, udah overload ya. Memori kamu udah nggak kuat, akhirnya udah daripada aku stres, daripada mental aku kena, udah aku lebih baik melepaskan diri tanpa sepengetahuan kamu. Dan di saat itu terjadi ternyata apa? Dia ngejar kamu, dia menghalangi kamu karena dia pengennya tuh ya udah sayang gitu ya, maafin opah, maafin oma ya, maafin opah gitu ya. Aku selama ini hilaf, aku tuh pengen gitu ya kita tetap sama-sama terus ya, jalan bareng terus, menua bareng terus gitu ya. Pengen kayak gitu, aku nggak mau kamu tinggalkan gitu ya. Tapi menurut aku dari energi ini sih, ini energi yang apa ya, dalam artian tuh dia berubah sungguh-sungguh karena dia kapok gitu, karena dia benar-benar baru merasa bagaimana dicampakkan sama kamu karena kelakuan dia sendiri. Karena selama ini kan ya mungkin meskipun dia berulah, tapi kamu berusaha menerima dia kembali, ngasih dia kesempatan, membukakan pintu maafmu buat dia gitu. Tapi untuk kali ini, hello, kamu udah pinter ya, kamu nggak gampang kegocek lagi gitu ya. Artinya apa? Ya udah, ini keputusanku yang bulat gitu. Makanya dia benar-benar effort menghalangi kamu dan benar-benar membuat dia sadar berubah gitu. Cuman ya kamu tuh jadi trust issue ya jadinya gitu, meskipun dia udah nunjukin perubahannya, tapi
Ya itu tadi, kayak kamu nggak mudah percaya gitu ya sama drama dan keblongsukan dia selama ini. Ya si kuntul ini. Kita cek lagi ya. Kita cek dulu. Kita cek, mari cek ya. Apa ya tadi ya? Lupa aku. Oke. Kita cek ya. Apa tujuan dia samperin kamu? Tujuan dia samperin kamu. Tuh ya. Karena dia merasa terancam posisinya. Dia nggak mau jadi duda. Dia nggak mau jadi jomblo, dia nggak mau jadi duda karena kamu tinggalkan gitu. Kenapa ya? Dia masih butuh kamu. Ya, dia masih kemelekatannya sama kamu tuh masih kuat banget, terlalu banyak memori manis, memori indah, dan orang ini nggak mandiri banget. Aku yakin sih ya hidup dia tanpa kamu tuh bakal berantakan gitu. Karena ya mungkin selama ini kamu tuh yang memposisikan diri, bukan berarti kamu dominan ya, tapi nggak, kayak realitanya tuh gini. Mungkin yang selama ini banting tulang kamu, mungkin yang selama ini cari duit kamu, mungkin yang selama ini selalu nolong dia kamu, ya kamu dan kamu terus pokoknya. Udah intinya gitu. Makanya kayak di sini dia merasa terancam. Ya dia takut dia akan menghalangi kamu ya. Please sayang. Kalau kamu ya mundur selangkah, gue bakal bunuh diri. Kalau kamu putusin aku, udah ya, aku bakal menggontang-gantungkan ya, kayak gitu. Makanya di sini tuh kayak ya apa ya, kayak aku tuh ngeliat cerita kalian itu kayak energi yang tersusun, kayak energi apa ya di sini, kayak cerita gitu, kayak film gitu ya. Kayak aku tuh di sini yang ngedirect gitu ya, terus kalian tuh yang mainin gitu, karena ya perannya tuh di diri kalian masing-masing loh. Kita cek lagi ya di sini, apa sih maksud tujuan dia samperin kamu? Queen of Fun. Apa ya? Kok dilihat dari energinya ini agak beda sih. Queen of Fun. Karena di sini yang aku lihat ada seseorang yang samperin kamu karena dia selama ini suka sama kamu. Dia tertarik, dia tidak ingin gitu ya kamu tuh jatuh di tangan orang lain, makanya dia samperin kamu. Karena selama ini kedekatan kamu sama dia nggak jelas gitu, dibilang teman tapi kalian romantis, dibilang bukan teman gitu tapi kalian nggak pernah saling mengungkapkan satu sama lain, sampai pada akhirnya tuh dia merasa nggak boleh membohongi perasaan diri dia sendiri. Kalau cinta sama orang ya udah diungkapkan aja, kalau sayang sama orang ya udah disampaikan aja. Makanya dia samperin kamu karena dia ingin membuktikan dan menyatakan isi hati dia kepada kamu yang sebenarnya. Seperti itu. Ini orang emang punya masa lalu yang kelam di mana dia seorang kucing garong. Seorang kucing garong tuh apa sih? Dia seorang player. Ya basically seperti itu, dan kamu tahu gitu ya bahwa nih orang tuh emang banyak yang ngejar-ngejar. Tapi kamu tuh berharap ketika kamu udah berdiri sama aku ya please tobat-tobat sana ya. Tobat-tobat ya jadi player gitu, karena kan kamu udah milikku. Karena aku nggak mau berdiri dengan orang yang belangsak gitu ya, apalagi di usiaku yang bertambah. Saat ini aku cari kepastian gitu ya, bukan kemaju munduran, maju mundur cantik kayak gitu, enggak, no way gitu ya. Aku benar-benar cari seseorang yang berbobot, berkualitas, bisa membawa hubungan ini tuh ke jenjang yang lebih baik gitu. Kalau niat tujuan kamu just having fun, sono mundur sana, sosor tuh bebek gitu ya, daripada gue gitu ya. Oke guys, aduh aku capek ya. Video ini sampai di sini dulu. Aku tahu sih kalian pengen kelanjut gitu ya. Readingan ini seperti apa. Tapi ini ya, jangan lupa subscribe. Biar kalian nggak ketinggalan tiap aku upload video terbaru. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman ya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Tinggal kalian ikuti. Oke, bye.